Oke, saya mulai kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita pada pertemuan kali ini melanjutkan bahasan yang kemarin. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang integral, yaitu ada aturan trapezoid sama aturan Simpson 1/3 dan 3/8. Sekarang materinya adalah turunan, lebih khususnya adalah tentang deret Taylor untuk mengestimasi nilai turunan. Nah, sebelum masuk ke materi inti, di sini ada pendahuluan dulu tentang turunan. Saya akan mengulas kembali apa itu turunan dan definisinya kayak gimana. Jadi turunan dari fungsi f pada sembarang titik x yang dinotasikan dengan f aksen x itu didefinisikan sebagai berikut. Jadi definisi turunan itu sebenarnya menggunakan pendekatan limit. Limit dari suatu delta x yang menuju ke angka 0 dari fx plus delta x min fx dibagi delta x. Inilah definisi dari turunan. Contoh paling gampang, jadi kalau saya misalkan punya sebuah fungsi, misalkan saya punya sebuah fungsi, katakanlah fx sama dengan 2x+1. Nah, dari sini kita tahu bahwa turunan dari fungsi fx ini udah pasti ya, turunannya adalah 2. Kenapa 2? Kita bisa menggunakan definisi turunan yang menggunakan pendekatan limit ini. Yaitu kalau kita gunakan rumusnya, f aksen x sama dengan limit delta x menuju 0. Di sini ada fx plus delta x. Kalau fx-nya kita punya 2x+1, maka fx plus delta x itu bisa kita peroleh sebagai 2x plus delta x ditambah 1. Lalu dikurangi dengan fx. Fx itu adalah 2x min 2x+1 ya. 2x+1. Lalu kita bagi dengan delta x. Nah, maka bentuk itu bisa kita sederhanakan menjadi 2x ditambah 2 delta x ditambah 1 dikurangi 2x dikurangi 1. Lalu kita bagi dengan delta x. Nah, 2x bisa kita coret, 1 juga bisa kita coret. Jadi hanya menyisakan 2 delta x dibagi delta x. 2 delta x dibagi delta x itu jelas jawabannya adalah 2. Jadi cara menentukan turunan itu bisa menggunakan definisi pendekatan limit seperti rumus pada limit delta x menuju 0 fx plus delta x dikurangi fx dibagi dengan delta x. Lalu secara geometris, turunan adalah kemiringan garis singgung kurva fungsi f di titik x. Kalau kita perhatikan pada gambar yang di sebelah kiri, gambar A di sini, jadi f aksen x itu adalah kemiringan garis singgung kurva yang garis lurus ini. Bisa kita nyatakan sebagai perbandingan antara delta y dibagi dengan delta x. Delta y itu adalah selisih dari fx1 plus delta x dikurangi dengan fx1, sedangkan delta x itu selisih dari xi plus delta x dengan xi. Nah, rumusnya itu bisa kita nyatakan sebagai delta y dibagi dengan delta x. Delta y ini sendiri adalah fxi ditambah delta x dikurangi fxi. Ini dibagi dengan delta x itu sendiri. Nah, jadi sebenarnya f aksen x itu di sini bisa kita nyatakan sebagai pembagian antara delta y dengan delta x. Lalu kalau kita lihat di gambar B di sini ukuran atau panjang dari delta x itu semakin mengecil, ya. Begitupun juga dengan delta y, dia juga semakin mengecil. Nah, semakin semakin mengecil seperti pada gambar C, di sini delta x-nya malah menuju ke 0. Delta y-nya pun demikian menuju ke 0, di mana disinilah
atau inilah fungsi yang sesungguhnya dari suatu turunan, atau nilai sesungguhnya dari f aksen x ya, dari suatu turunan. Turunan sesungguhnya yaitu diperoleh ketika delta x-nya itu menuju ke 0. Bisa dilihat di sini ya. Jadi di sini tuh tidak ada jarak antara xi dengan xi plus delta x. Ini menandakan bahwa delta x-nya itu menuju ke 0. Begitu juga dengan delta Y di sini, delta Y-nya itu juga menuju ke 0. Kurang lebih seperti itu. Jadi secara geometris, turunan atau f aksen x itu adalah kemiringan garis singgung kurva fungsi f di titik x. Semakin kecil nilai delta x-nya, maka turunan yang dihasilkan akan semakin akurat atau semakin bagus. Nah, kemudian di sini misalkan fungsi f dan n plus 1, turunan pertamanya, n plus 1 turunan pertamanya itu kontinu pada suatu interval yang memuat a dan x. Nilai fungsi pada titik x dapat dinyatakan sebagai suatu deret. Deretnya adalah bentuknya seperti ini, fx sama dengan fa, ditambah f aksen a, x min a, ditambah f double aksen a dibagi 2 faktorial, dikali x min a pangkat 2, dan seterusnya, hingga ditambah dengan Rn. Nah, Rn di sini itu adalah suku sisa yang didefinisikan sebagai Rn sama dengan f pangkat n plus 1, C. Ini dibaca dengan C. Dibagi n plus 1 faktorial dikali x min a pangkat n plus 1, di mana C di sini adalah suatu titik di antara A dan X. Nah, deret pada persamaan 1 itu dikenal sebagai deret Taylor. Ini yang kita pelajari di mata kuliah Matematika 2 ya. Ada yang namanya deret Taylor dan ada juga yang namanya deret Maclaurin. Nah, kemudian jika didefinisikan X itu sama dengan XI plus 1, A sama dengan XI, dan H sama dengan XI plus 1 min XI, maka persamaan yang tadi akan menjadi seperti ini. Fxi plus 1 sama dengan Fxi ditambah F aksen Xi plus H, dan seterusnya. Dengan Rn-nya ya, yaitu sama dengan Fn plus 1 C dibagi N plus 1 faktorial dikali H pangkat N plus 1. Nah, yang terpenting dari sini, yang dinamakan sebagai deret Taylor berorde N, yaitu yang saya kotakin di sini, ini rumus yang nanti akan sering kita pakai, yaitu Fxi plus 1 di sini, sama dengan Fxi ditambah F aksen Xi dikali H, dan seterusnya. Ini dikatakan sebagai rumus deret Taylor berorde N. Nah, kalau orde 2, berarti rumusnya itu hanya sampai yang pangkatnya 2. Hanya sampai di sini doang rumusnya untuk berorde 2. Kalau berorde 1, berarti sampai di sini doang, sampai H pangkat 1. Untuk berorde 0, berarti hanya yang di sini doang, sampai Fxi. Jadi kata orde ini berkaitan dengan pangkat ya. Kalau misalkan ordenya orde 4, berarti sampai dengan F pangkat 4 XI dibagi H pangkat 4 dibagi 4 faktorial. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian di sini saya punya contoh soal, yaitu gunakan deret Taylor orde 0 di sini, yaitu N sama dengan 0, dan orde 2 ketika N sama dengan 2, untuk mengestimasi nilai fungsi fx sama dengan min 0,1 x pangkat 4, min 0,15 x pangkat 3, dan seterusnya. Ya, pada titik xi plus 1 sama dengan 0, dengan menggunakan xi sama dengan 0 dan hanya sama dengan 1. Jadi rumus dari Taylor yang kita gunakan adalah rumus yang ini, atau yang di slide sebelumnya. Yang ditanyakan di sini adalah orde 0 dan orde 2. Untuk orde 0 berarti rumusnya hanya pada pangkat 0, yaitu rumusnya hanya ini doang. Fxi ditambah 1 sama dengan Fxi. Tetapi untuk orde 2 berarti rumusnya sampai dengan pangkat 2 yang di sini. Nah, yang pertama di sini yang ditanyakan adalah bentuk deret Taylor orde 0, yaitu untuk N sama dengan 0. Kita pakai rumus
fxi sama dengan fxi plus 1 sama dengan fxi. Xi plus satunya diperoleh sama dengan 1 ya. Jadi F1 di sini nantinya akan sama dengan Fxi. Xi-nya yaitu sama dengan 0. Berarti sama dengan F0. Nah, kita di sini mencari nilai F0-nya. Ya, gampang banget. Tinggal kita langsung lakukan substitusi ke dalam fungsi yang di atas ya. Jadi kita tinggal mengganti X di sini dengan 0. Jadi hasil F0 yaitu 1,2. Seperti yang ada pada pembahasan di sini. F0 itu hasilnya 1,2. Jadi hasil estimasi orde 0 untuk F1 adalah 1,2. Nah, bisa dicek pada gambar. Ini untuk yang orde 0, orde 1, orde 2, dan seterusnya. Jadi semakin tinggi ordenya, nah, tentu nilainya akan semakin akurat ya. Nilai dari fungsinya itu akan semakin akurat dengan semakin tingginya orde pada suatu fungsinya. Nah, di sini saya punya contoh untuk deret Taylor yang orde kedua, yaitu menggunakan rumus yang ini sampai dengan pangkat 2. Nah, berarti di sini yang perlu kita cari adalah fx1 tadi sudah kita peroleh, yaitu 1,2 nilainya. Maka yang perlu kita cari adalah f aksen x1 dan f double aksen x1. Itu yang perlu kita cari. Berarti dari fungsi fx, kita cari dulu turunan pertamanya. Yaitu seperti ini, turunan pertamanya min 0,4 x pangkat 3, min 0,45 x kuadrat, min x min 0,25. Lalu kita cari turunan keduanya, f double aksen x sama dengan min 1,2 x kuadrat, min 0,9 x, min 1. Nah, karena xi-nya itu sama dengan 0, maka kita cari untuk nilai f aksen 0 dan f double aksen 0. Ya, ini dicari karena xi-nya tadi itu dimisalkan sama dengan 0. Maka kita peroleh ya, kita langsung aja lakukan substitusi 0, kita masukin ke sini, hasilnya adalah 0, min 0,25. Kemudian 0 juga kita lakukan substitusi ke sini, hasilnya adalah min 1. Jadi sudah kita dapatkan F aksen 0 dan F double aksen 0. Sehingga kita tinggal melakukan substitusi. Di sini fxi-nya atau f0-nya tadi 1,2. Ini f aksen 0-nya min 0,25. Di sini h. H itu dimisalkan tadi di soal yaitu 1. Ditambah f double aksen 0 min 1 dibagi dengan 2 faktorial dikali dengan h kuadrat yaitu 1 kuadrat. Hasilnya ternyata 0,45. Jadi inilah hasil untuk estimasi orde yang kedua. Kemudian dari hasil orde ke 0 dan orde kedua tadi, coba kita bandingkan dengan nilai yang sebenarnya atau nilai eksaknya. Nilai eksak dari F1, berarti kita tinggal langsung masukin aja atau lakukan substitusi F1 ke dalam fungsi awal tadi ya. Ke dalam fungsi yang awal fx sama dengan bla bla bla. F1-nya kita dapatkan ternyata hasilnya adalah 0,2. Nah, hasil ini kita bandingkan nih dengan estimasi orde 0 tadi yang kita peroleh sama dengan 1,2 dan estimasi orde kedua yang hasilnya adalah 0,45. Nah, ternyata lebih akurat yang menggunakan estimasi orde kedua. Ya, selisihnya itu hanya 0,2, 0,25 tingkat kesalahannya atau errornya. Kalau yang estimasi orde 0 ini, errornya itu 1. 1 cukup tinggi ya untuk masalah error atau tingkat kesalahan dari suatu perhitungan estimasi. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah semakin tinggi orde pada deret Taylor yang digunakan, maka estimasi semakin mendekati nilai sebenarnya. Misalkan kalian nanti juga menghitung estimasi orde ke-10, tentu hasilnya pasti akan sangat mendekati 0,2 ya. Karena jelas semakin tinggi ordenya, maka estimasinya akan semakin mendekati nilai yang sebenarnya.
Nah, kemudian di sini nilai estimasi dari f aksen xi dapat didapatkan atau diperoleh dari persamaan kedua dengan cara memotong deret setelah suku yang memuat turunan pertama. Oke, kita potong sukunya setelah suku yang memuat turunan pertama. Ini suku yang memuat turunan pertama. Nah, dari bentuk ini, dari bentuk estimasi yang di sini, kita ubah atau kita modifikasi bentuknya. Jadi F aksen XI dikali H di sini, kita letakkan di ruas kiri, ruas kanan berarti F XI plus 1 dikurangi F XI. Lalu hanya kita pindahkan ke sebelah kanan otomatis menjadi suatu bentuk pembagian. Jadi turunan pertama di sini nanti akan diestimasi menggunakan pembagian dari selisih fxi plus 1 dengan fxi dibagi dengan h. Nah, pada nilai h ini pada bentuk ketiga itu disebut sebagai ukuran langkah atau step size. Dan biasanya pada soal h ini selalu diketahui. Nah, di sini saya punya contoh yang kedua, estimasi nilai turunan pertama untuk fungsi yang sama dengan tadi ya. Fx sama dengan min 0,1 x pangkat 4, min 0,15 x pangkat 3, min 0,5 x kuadrat, min 0,25 x ditambah 1,2. Di titik x sama dengan 0,5 dan ukuran langkahnya hanya sama dengan 0,25. Jadi nanti rumus yang dipakai adalah rumus yang di slide sebelumnya, yaitu slide ini. Ini rumus yang akan kita pakai ya untuk mencari turunan pertama dari fx. Atau di sini rumusnya yang seperti ini, yang sebelah kanan ya. Berarti yang harus kita cari itu nilai apa? Nilai fxi plus 1 yang pertama. Yang kedua adalah fxi-nya. Ini harus kita cari nilainya. Nah, pada soal diketahui bahwa XI itu sama dengan 0,5. Yang ini ya, 0,5. H itu adalah 0,25. XI plus 1 itu bisa kita peroleh dari penjumlahan XI dengan H. Berarti 0,5 ditambah 0,25 sama dengan 0,75. Nah, masing-masing nilai ini fxi dengan fxi plus 1 itu bisa kita jumlahkan ya. Bisa kita langsung tambahkan fxi-nya yaitu f 0,5. Tinggal aja kita masukin ke dalam fungsi fx. Fx-nya berarti f 0,5. Ini kita langsung masukin ke fungsi yang di atas. Kita peroleh nilainya ternyata 0,925. Kemudian fxi plus 1 itu kita hitung juga tadi ya menggunakan rumus yang ini 0,75. Berarti kita menghitung f 0,75. Kita langsung masukin juga ke dalam fungsinya yang di atas. Kita peroleh hasilnya adalah 0,636. Nah, dari rumus ini tinggal kita masukin aja ke dalam rumusnya yang sudah kita peroleh tadi, yaitu ini fxi-nya, f aksen xi-nya ya, xi-nya 0,5, itu menggunakan f 0,75 dikurangi f 0,5 dibagi dengan h, hanya adalah 0,25. Hasilnya ternyata adalah min 1,155. Nah, kemudian kita bandingkan dengan nilai eksaknya atau nilai yang sebenarnya ketika x sama dengan 0,5. Untuk mencari nilai sebenarnya atau nilai eksak, itu kita menggunakan rumus f aksen ya. Karena yang kita cari adalah estimasi nilai turunan pertama. Berarti kita harus cari dulu f aksennya dari fungsi fx pada soal. Yaitu sama dengan min 0,4 x pangkat 3 min 0,45 x kuadrat min 0, min x ya, min x. Kemudian min 0,25. Nah, seperti ini. Nanti kita tinggal masukin aja 0,5 ke dalam fungsi f aksen x-nya. Hasilnya adalah min 0,9125. Jadi hasil yang sebenarnya itu min 0,9125, sedangkan hasil estimasinya adalah min 1,155. Jadi errornya ini sekitar berapa ya? Sekitar 2.
kok 2, 0,2. 0,24 dan seterusnya. Itu untuk hasil errornya. Nah, deret Taylor juga dapat digunakan untuk mengestimasi nilai turunan kedua dari suatu fungsi di titik tertentu. Untuk mengestimasi nilai f double aksen xi, ekspansikan deret Taylor untuk fxi plus 2 sebagai berikut. Jadi kita potong juga sukunya sampai yang memuat f double aksen. F double aksen. Nah, kemudian selanjutnya kalikan bentuk di bawah ini dengan konstanta 2, lalu kurangkan dari bentuk 4 sehingga diperoleh. Nah, diperoleh seperti ini. Jadi kemudian kita bisa mendapatkan suatu rumus baru di sini untuk mencari turunan kedua dari fungsi fx, yaitu fxi plus 2 min 2 fxi plus 1 ditambah fxi dibagi dengan h kuadrat. Nah, di sini kita langsung bahas ke soal, estimasikan nilai turunan kedua fungsinya. Fungsinya seperti ini, di titik X sama dengan 0,25 dengan ukuran langkah H sama dengan 0,25. Ini tidak akan saya bahas karena akan saya jadikan tugas di minggu depan ya, yaitu tugas yang keempat. Untuk nomor contoh yang ketiga ini, jadi kalian cari nanti estimasikan nilai turunan keduanya atau f double aksen x-nya, bla bla bla, menggunakan rumus di slide sebelumnya. Nah, kemudian di sini nilai turunan yang diestimasi oleh bentuk 3 itu bisa didapatkan dari ekspansi deret Taylor order 1. Terdapat pendekatan yang lebih baik untuk mengestimasi nilai turunan dibandingkan dengan menggunakan bentuk 3, yaitu dengan cara menerapkan ekspansi Taylor order 2 untuk fxi plus 1, lalu substitusikan bentuk yang kelima di slide sebelumnya untuk f double aksen xi. Nah, jadi rumus awalnya tuh seperti ini. Rumus awalnya tuh seperti ini. Fxi plus 1 itu diestimasi dengan Fxi ditambah F double Xi dikali H ditambah F double Xi dibagi 2 dikali dengan H kuadrat. Nah, kenapa rumusnya bisa seperti ini yang di bawahnya? Ini menggunakan modifikasi aja ya. Jadi, kita bikin agar menjadi F double aksen X, F aksen Xi sama dengan. Berarti, kita bikin menjadi F aksen XIH sama dengan berapa gitu kan. Jadi fxi plus 1 di sini nanti dikurangi dengan fxi yang di sini dikurangi yang ini dikurangi f double aksen xi dibagi 2 h kuadrat. Nah, kemudian f aksen xi-nya tentu hanya nanti akan pindah ke sini ya. Yang ini dibagi dengan h, berarti sama dengan fxi plus 1 min fxi itu dibagi dengan h dikurangi dengan f double aksen xi dikali dengan h kuadrat. Nah, di sini ada h kuadrat. H kuadrat dibagi dengan h berarti tinggal h dibagi dengan 2. Makanya kita peroleh di sini rumusnya seperti ini. Fxi plus 1 min fxi dibagi h min f double aksen xi per 2 dikali h. Nah, lalu setelah rumus ini kita peroleh, kita ganti f double aksen xi dengan rumus di penjelasan sebelumnya, yaitu menggunakan fxi plus 2 min 2 fxi plus 1 ditambah dengan fxi. Jadi kita dapatkan sekarang rumus yang bentuknya seperti ini ya. Ini adalah f aksen xi. Nah, seperti ini rumus yang tadi itu bisa kita sederhanakan menjadi rumus seperti ini. F aksen xi itu dapat diestimasi dengan min fxi plus 2 ditambah 4 fxi plus 1 dikurangi 3 fxi dibagi dengan 2h. Dibagi dengan 2h. Kalau bingung bisa saya tunjukkan lagi. Jadi
Di sini kan dibagi dengan, nah ini nih, ini kan masih dibagi dengan 2H, ininya hilang, ini juga hilang. Jadi di sini tinggal dikali 2, ini juga 2, ini juga 2. 2fxi. Berarti fxi plus satunya ini bisa kita operasikan dengan ini, sehingga jadinya adalah 4fxi plus 1. Kemudian di sini ada min 4. Min 4 fxi, sorry kok min 4, min 2 fxi. Kemudian dikurangi dengan fxi. Berarti min 3 fxi. Lalu ada min fxi plus 2. Min fxi plus 2. Nah, ini nanti kita bagi dengan 2H. Ya. Jadi ada 4, ada min 3, dan ada min fxi. Nah, ini ada min fxi plus 2, ada 4, dan ada min 3. Ini ya, ada 4, min 3, dan min 1. Min 1 di sini, 4 dan min 3, pembaginya adalah 2H. Di mana bentuk di atas dikenal dengan nama High Accuracy Differentiation Formula, ya, atau rumus turunan akurasi tingkat tinggi. Nah, di sini saya punya contoh yang keempat. Ini saya akan jadikan tugas juga nantinya. Estimasi nilai turunan pertama dari fungsi ini. Soalnya sama dengan contoh-contoh sebelumnya ya. Min 0,1 X pangkat 4, min 0,15 X pangkat 3, min 0,5 X kuadrat, min 0,25 X plus 1,2. Merupakan high accuracy, menggunakan high accuracy differentiation formula di titik X sama dengan 0,5 dengan ukuran langkahnya H sama dengan 0,25. Ini gampang, tinggal kita gunakan aja rumus yang di atasnya. Jadi yang perlu dicari itu adalah min fxi plus 2, min fxi plus 2, kemudian fxi plus 1, ya, fxi plus 1, ya, atau 4 fxi plus 1, lalu min 3 fxi. Untuk hanya sudah diketahui yaitu 0,25 ya. Jadi segitu dulu kira-kira materi kita tentang pembahasan deret Taylor untuk mengestimasi nilai dari suatu turunan. Kita bisa mengestimasinya, mencari nilai fungsinya, fx-nya, atau mencari turunan pertamanya, f aksen x-nya, atau mencari turunan keduanya, f double aksen x, atau bahkan turunan sampai orde ke n ya, f pangkat n x. Kurang lebih seperti itu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Silakan.